Sahabat semua yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku, para remaja, pemuda, juga Bapak Ibu dan para Yuswa. Selamat berjumpa kembali dengan Rima, Renungan Iman Malam. Salam kasih dalam Kristus untuk semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami hendak merenungkan firman-Mu, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua diberkati. Dalam Kristus, amin. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Marilah segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Saudara-saudara, pada abad yang ke-7 ada seorang perempuan sufi yang hidup di kota Baghdad. Namanya Robiah. Pada suatu siang, dia berjalan-jalan di jalan-jalan kota Baghdad. Di tangan yang satu dia memegang kendi berisi air, di tangan yang lain dia memegang obor yang menyala. Orang-orang heran dan bertanya, "Hei Robiah, buat apa kamu siang-siang berjalan ke sana kemari membawa obor dan membawa kendi?" Lalu Robiah menjawab, "Aku hendak memadamkan api neraka dengan air dalam kendi di tanganku ini. Dan aku akan membakar surga dengan api yang ada di tangan satunya. Supaya setiap orang melakukan kebaikan dan kewajiban agamanya, bukan karena ia ingin masuk surga atau takut masuk neraka." Nah, saudara-saudara, tindakan yang dilakukan oleh Robiah ini sebenarnya sebuah simbol untuk mengatakan bahwa sebaiknya atau seharusnya orang itu kalau melakukan sesuatu yang baik, benar, termasuk melakukan ajaran-ajaran agamanya itu bukan dengan motif atau pamrih supaya masuk surga atau agar tidak masuk neraka. Makanya Robiah ingin membakar surga supaya orang-orang tidak ingin masuk ke sana. Dan dia ingin memadamkan api neraka supaya orang-orang tidak takut jatuh ke sana. Robiah bukan hendak meniadakan surga dan neraka, tetapi Robiah ingin meninggalkan pesan tentang ketulusan. Sahabat-sahabat terkasih, perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus tentang hamba dan tuan yang kita baca tadi juga memberikan pesan tentang ketulusan. Hamba yang dimaksud dalam bacaan tadi memakai istilah doulos. Doulos adalah orang yang melepaskan hak-hak pribadinya dan memberikan hidupnya bagi tuannya. Mari kita belajar dari doulos ini. Yang pertama, doulos itu tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tuannya sampai selesai. Pekerjaan yang satu rampung, dia harus kerjakan pekerjaan yang lain sampai tuannya menyatakan pekerjaanmu sudah selesai. Jadi kebahagiaan seorang doulos adalah kalau dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan tuannya.
bukan supaya ia boleh makan dan minum sesudahnya. Kalaupun sesudah ia selesai mengerjakan semua pekerjaannya lalu boleh makan dan minum, bukan itu tujuannya. Makan dan minum itu menjadi berkat dan anugerah baginya, karena dengan makan dan minum dia bisa tetap hidup, sehat dan kuat, supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di hari berikutnya. Jadi sebagai penerima anugerah, doulos itulah yang harus berterima kasih kepada tuannya. Bukan tuan yang memberikan anugerah kepadanya yang berterima kasih kepada dia. Yang ketiga, seorang doulos mempunyai prinsip. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya saudara-saudara, bagi seorang doulos melakukan tugas yang diberikan tuannya itu hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Namun demikian, doulos tanpa tugas itu sama sekali tidak berguna. Karena itu, doulos yang masih diberi kepercayaan melakukan tugas dari tuannya, itulah yang membuat dia merasa berguna. Jadi tugas itu membuatnya berguna, tetapi bagi doulos, tugas itu hal yang biasa saja. Bukan sesuatu yang luar biasa ketika mereka melakukannya. Bagi mereka itu hal kecil yang tidak ada maknanya apa-apa. Dari sudut pandang doulos, menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa. Meskipun dia mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan dari pagi hingga petang, tetapi baginya itu hal biasa. Karena menurutnya, ya inilah yang harus kami lakukan sebagai doulos. Sahabat-sahabat dimanapun berada, dari kisah Robiah dan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ini, kita belajar tentang ketulusan dalam melakukan pekerjaan, tanggung jawab, aktivitas, pelayanan, dan semua hal yang baik dalam hidup ini. Mengapa ketulusan itu penting? Pertama, ketulusan menolong kita untuk tidak terbeban oleh pelayanan maupun pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu. Karena dengan ketulusan, maka setiap pekerjaan akan kita lakukan dengan sukacita. Yang kedua, ketulusan akan menghilangkan saling curiga. Ketika orang Kristen membantu orang yang beragama lain atau sebaliknya, tidak ada saling curiga. Karena apa yang kita lakukan itu ketulusan, tidak ada pamrih. Kebaikan dan cinta kasih harus tulus. Kita lakukan pelayanan karena kita mengasihi. Titik. Yang ketiga, ketulusan mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati. Sebesar apapun pelayanan yang kita lakukan, kemurahan hati yang kita bagikan, pertolongan yang kita berikan, sesungguhnya itu hal biasa saja. Tidak luar biasa, karena kita adalah memang hamba-hamba yang harus melakukan apa yang mesti kita lakukan. Yang keempat, ketulusan membuat kita ulet dalam mengerjakan semua tanggung jawab kita maupun pelayanan kita. Karena ketulusan tidak menuntut ucapan terima kasih, tidak menuntut apresiasi, tidak menuntut hadiah, tidak menuntut apa-apa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan semua tanggung jawab kita dan tugas-tugas kita di tempat kerja, di keluarga, di dalam kehidupan religius, di tengah-tengah masyarakat dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kelonggaran hati sebagai tugas dan pekerjaan yang diberikan Tuhan
kepada doulos. Kebahagiaan kita adalah saat kita bisa menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami ketulusan dalam melakukan semua pelayanan dan pekerjaan serta tanggung jawab kami, supaya apapun yang kami lakukan ya Tuhan, bersih dari segala pamrih, supaya kami juga tidak menuntut apapun, karena kehidupan kami telah menjadi milik Tuhan, dan untuk dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.